Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler dari Battletoad The Heaven Season 5 episode 100. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas ke videonya. Setelah Jinxi memperkenalkan dirinya, dia pun langsung menjelaskan mengenai ujian kolam darah Gunung Mata Surgawi ini. Dia berkata, pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Siapapun yang berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam di bawah tekanan gelombang sonik pasang tikus ini, maka mereka akan dianggap lolos dan berhasil. Para peserta berbincang-bincang dengan peserta lainnya tentang ujian ini. Xiaoyan masih ragu kemudian diberitahu Nala Nyanran bahwa suku tikus penelan emas berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gelombang besar tikus dipancarkan bersama, kemudian ahli Do Huang pun akan kesulitan menahannya. Sepertinya tidak akan banyak orang yang bisa lewat. Setelah itu, akhirnya Xiaoyan mengerti. Di bawah keributan itu, Jinxi berkata lagi, "Aku akan memberikan waktu persiapan 5 menit kepada kalian semua. Setelah itu, gelombang sonik suara akan diaktifkan. Apakah kalian akan berhasil melewati atau tidak? Itu akan tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Tentunya sesuai kesepakatan. Akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lolos, sisa tempat akan ditentukan dengan undian." Xiaoyan kemudian memberitahu Nala Nyanran agar nanti Nala Nyanran mencoba untuk menggunakan Doushi untuk menutupi telinga dan mengikuti Xiaoyan di belakangnya. Namun, Nala Nyanran menjawab, gelombang sonik dari tikus menelan emas dapat mengabaikan perlindungan Doushi. Begitu memasuki pikiran seseorang, itu akan membuat orang itu merasakan ilusi atau pusing. Seseorang akan kesulitan untuk bertahan melawannya. Kamu sendiri perlu menjaga dirimu sendiri. Jika aku gagal di sini, mungkin sudah batasanku. Semua peserta sangatlah hebat. Sangat sulit bagiku untuk bersaing dengan mereka. Xiaoyan kemudian bertanya terus bagaimana cara menghadapinya. Nala Nyanran menjawab, cuma ada 2 pilihan, yaitu bertahan dengan perlindungan Doushi yang sangat kuat untuk melewati ujian ini, atau menyerang dengan teknik gelombang sonik suara yang kuat sehingga mampu menyaingi gelombang sonik tikus emas. Segera, Xiaoyan menyadari bahwa dirinya juga mempunyai teknik auman emas harimau singa. Sekaligus teknik ini memiliki aura naga akibat dari Xiaoyan mengonsumsi pil naga yin dan yang. Ujian kolam darah dimulai. Jinxi berkata, waktunya habis. Ujian pos pemeriksaan akan dimulai. Semua peserta menjadi tegang. Puluhan ribu tikus penelan emas berjajaran untuk mulai mengaktifkan ujian dari gelombang sonik ini. Kemudian Jinxi berkata, kalian semua hanya punya waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Beberapa dari mereka kaget. Namun, sebagian dari mereka memulai dengan hormat kepada Jinxi dan langsung menuju platform ujian. Namun sayangnya, beberapa orang tadi yang sudah memulai langsung gagal karena serangan gelombang sonik tikus penelan emas. 4 orang lagi yang berniat bekerja sama akhirnya maju ke depan. Namun sayangnya, ke-4 orangnya langsung gagal begitu saja. Selanjutnya, Feng Xinger berniat untuk maju ke ujian ini. Semua orang berfokus perhatian ke Feng Xinger sekarang. Dikenal sebagai jenius dari Pavilion Feng Lei, pastinya dia memiliki kemampuan untuk dibanggakan. Bahkan, Jinxi sekalipun sedikit bereaksi dengan Feng Xinger. Feng Xinger maju ke depan dengan hormat berkata, Feng Xinger dari Weightlifting Pavilion menyapa ketua Jinxi. Guru telah menyuruh saya untuk mewakilinya dan mengirimkan salam sebelum saya pergi. Jinxi dengan tersenyum menjawab, bantu aku berterima kasih pada Lei Zunzi atas perhatiannya. Aku akan pergi ke Wine Lining Pavilion untuk menemuinya jika ada kesempatan di masa depan. Xiaoyan yang mendengarnya langsung berargumen, Feng Xinger, Lei Zunzi. Memang sangat mustahil bagi Wine Lining Pavilion untuk memiliki posisi seperti itu di Central Plains jika mereka tidak memiliki Douzun. Segera, Feng Xinger langsung memulai ujiannya. Feng Xinger langsung menggunakan teknik gerakan 3000 petir. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan semua orang yang melihatnya kaget. Tampaknya, gelombang sonik pun kesulitan mengejar Feng Xinger. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti di belakang dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi satu. Jinxi yang melihatnya tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah terlatih gerakan 3000 petir White Lightning Pavilion ke tingkat tertinggi. Beberapa saat kemudian, Feng Xinger benar-benar telah berhasil melewati ujian ini dan menjadi orang pertama yang berhasil naik ke puncak gunung. Ini telah menyebabkan peserta lainnya ribut.
Ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wan Shen, dan Mu Xingluan. Menjadi anggota dari 4 pavilium mereka tentu tidak ingin kalah dari pavilium lainnya di tempat ini. Sementara itu, Yang Ying juga mulai maju dan menyapa Jinxi. Dia berkata, murid pavilium 10.000 pedang Tang Ying menyapa tetua Jinxi. Jinxi juga menganggukkan kepalanya melihat Tang Ying. Keempat pavilium ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Murid-murid mereka semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode yang begitu sempurna yang hebat, tidak mengherankan jika mereka dapat memiliki posisi seperti itu di daratan tengah. Segera, Tang Ying juga memulai ujiannya. Dia menggunakan sebuah teknik khusus dari pavilium 10.000 pedang. Nalan Yanran kemudian menjelaskan, ini adalah teknik pedang kerajaan dari pavilium 10.000 pedang. Ada rumor bahwa jika seseorang mempraktikannya ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan hati dan juga bergerak dengan pedang. Ini bisa dianggap sebagai teknik unik dari pavilium 10.000 pedang. Xiaoyan mengangguk, ini memang cukup misterius. Dengan menggunakan teknik tersebut, Tang Ying juga berhasil mencapai puncak gunung dengan mudah melewati ujian gelombang sonik tersebut. Kemudian selanjutnya adalah Wang Shen. Dia mengungkapkan tangannya ke arah Jinxi dan berkata, Wang Shen dari pavilium musim semi kuning. Wang Shen tidak menunda-nunda, dengan cepat memulai ujiannya. Doushi yang seperti tinta hitam pekat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, membungkusnya seperti bola hitam. Itu segera melesat melewati tangga batu. Walaupun di bawah serangan gelombang suara, namun bola hitam itu masih bisa menahannya. Bola hitam pekat itu sekali lagi melesat maju. Akhirnya, itu terbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa keras. Wang Shen pun berhasil naik ke puncak gunung. Selanjutnya, yang akan maju adalah seorang wanita muda. Dia berkata, pavilium bintang jatuh Mu Xingluan menyapa tertua Jinxi. Jinxi menjawab, Nona Xingluan benar-benar menjadi semakin manis. Klanmu memintamu untuk menjadi murid Feng Junxi. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu keputusannya yang cukup bagus. Xiaoyan mendengar kata Feng Junxi langsung kaget. Mu Xingluan, dia sebenarnya adalah murid Feng Junxi? Tujuan dari Xiaoyan ke daratan tengah adalah meminta bantuan kepada teman gurunya Feng Junxi. Oleh karena Xiaoyan yang mendengar berita ini tentu saja sangat bahagia. Namun di saat itu, Mu Xingluan segera memulai ujian menaiki tangga batu. Dengungan lembut burung yang jelas terdengar dari mulut kecil Mu Xingluan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik yang melonjak tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan dan dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, nada di dalam seluruh susunan suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Xingluan memanjat dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya, dia adalah orang yang memiliki waktu termuda. Gelombang sonik yang dapat melukai jiwa seseorang tampaknya sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Semua orang yang melihatnya juga kaget. Dari kelihatannya, Mu Xingluanlah yang terlihat lebih mudah untuk melewati ujian ini daripada orang lain. Segera, Xiaoyan juga mulai maju dan berkata dengan sopan, Junior, Xiaoyan ini menyapa tertua Jinxi. Xiaoyan? Jinxi cukup kaget melihatnya. Nama Xiaoyan terkenal baru-baru ini. Bahkan, Fei Tian tidak dapat menangkapnya. Tidak disangka bahkan dia datang ke tempat ini. Jinxi kemudian berkata karena melihat Nalan Yanran di belakang Xiaoyan. Gelombang suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah kamu yakin ingin membawa orang lain? Nalan Yanran sendiri pun berbisik pada Xiaoyan. Mengapa kamu tidak naik sendiri? Membawaku bersamamu hanya akan menjadi beban. Xiaoyan menjawabnya, ikuti saja aku. Perlakukan itu sebagai hadiah untuknya. Nalan Yanran langsung memahami bahwa yang dimaksud adalah hadiah untuk guru. Perasaan cinta Xiaoyan dan Yun Yun memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, masing-masing dari mereka memiliki perasaan yang saling mencintai walaupun tidak akan pernah bisa bersama. Segera, Xiaoyan memulai ujian menaikkan tangga batu yang penuh akan gelombang sonik dari atas pegunungan. Xiaoyan menggunakan doushi-nya untuk membuat pertahanan agar bisa berjalan menaiki anak tangga. Di belakangnya, Nalan Yanran juga menstimulasi doushi-nya hingga batasan dan melakukannya yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti dari dekat di belakang Xiaoyan. Di panggung batu, para peserta lainnya menyaksikan Xiaoyan dan Nalan Yanran yang bekerja sama. Padahal itu adalah hal yang sangat sulit. Ujian gelombang sonik ini tidak pernah ada tim yang bisa melewatinya. Apapun itu hanya bergantung pada kemampuan individu masing-masing.
Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, kemungkinan bahwa Feng Xing'er dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Saat melewati ujian itu, Xiaoyan dan Nalan Yanran berulang kali mendapatkan serangan gelombang sonik yang kuat. Namun, mereka masih berusaha sangat keras untuk tetap melewati ujian ini. Setiap kali Xiaoyan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan banyak doushi. Baru setelah itu, mereka dapat mencapai tujuan mereka. Dia melihat punggung Xiaoyan yang tidak jauh darinya dan dengan paksa menahan rasa sakit dari jiwanya ke dalam hatinya. Pertahanan doushi semaksimal mungkin dilakukan untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. Xiaoyan dan Nalan Yanran akhirnya menerobos setengah dari jarak tangga batu. Namun, wajah Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Jika bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sejauh ini. Agak terlalu sulit bagi Nalan Yanran untuk menerobos serangan gelombang suara tikus ini dengan kekuatannya saat ini. Penglihatan Nalan Yanran berangsur-angsur menjadi kabur. Dia melihat Xiaoyan di depannya melindunginya. Dia memikirkan masa lalu ketika dia menggunakan status aku untuk secara paksa membatalkan pertunangan klan Xion. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja. Tetapi, dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan tindakannya adalah tentang Xiaoyan yang menjadi sampah yang tidak berguna. Pada saat itu, dia telah diterima di sekte Mystical dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Sedangkan Xiaoyan hanyalah seorang tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya sama seperti antara surga dan bumi. Kesombongannya saat itulah yang membuatnya menjadi seperti ini. Karena itulah penyesalan terbesar bagi Nalan Yanran yang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Di bawah pemikiran masa lalu mereka, tubuh Nalan Yanran semakin lemah. Dia sudah tidak mampu menahannya lagi. Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Segera, Nalan Yanran hampir pingsan. Semua orang yang melihatnya kaget. Feng Xing'er berkata, bertingkah sombong, melukai orang lain dan dirimu sendiri. Sementara itu, Tang Ying juga berkata, orang ini cukup kuat, dia belum mengungkapkan kemampuan aslinya. Wang Shen mengejek menjawab, hahaha, kamu benar terlalu memikirkan bocah ini. Sementara itu, Mu Xingluan berkata, itu mungkin tidak benar, orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan aku tidak dapat meremehkannya. Selain itu, ia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian dari Wind Lining Pavilion. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan luar, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia yang memiliki beberapa kekuatan. Segera, akhirnya, Xiaoyan mengungkapkan gerakan 3000 petir miliknya. Semua orang yang melihatnya langsung kaget. Mu Xingluan langsung berkata, hah? Gerakan 3000 petir? Ini benar-benar seperti yang dikatakan. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Feng Xing'er dengan dingin mengejek kalau Xianyan hanyalah pencuri. Mu Xingluan menjawab, seorang pencuri tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala pavilion Fengli Utara, Fei Tian. Feng Xing'er dengan marah menjawab, kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana dia akan membawa wanita itu dan melewati serangan gelombang suara. Xiaoyan segera menggendong Nalan Yanran. Namun, Nalan Yanran berkata, kamu harus maju sendiri, aku tidak mampu melewati ini. Namun, Xiaoyan tetap menggendongnya dan menyuruh Nalan Yanran menutup telinganya dengan doushi-nya. Di bawah kecepatan gerakan 3000 petir, Xiaoyan maju melawan gelombang sonik tikus penelan emas. Namun, setelahnya, Xiaoyan mengaktifkan teknik gelombang suara harimau naga mengaum. Semua kaget mendengarnya, terutama Jinxi. Apalagi, aura yang dipancarkan itu adalah aura naga sejati, sedangkan Xiaoyan adalah manusia. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menggunakan aura naga? Teknik yang dikeluarkan oleh Xiaoyan benar-benar luar biasa. Bahkan, ribuan tikus penelan emas semuanya telah tidak sadarkan diri. Xiaoyan dan Nalan Yanran pun segera berhasil melalui ujian gelombang sonik tikus penelan emas tersebut. Ya, baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 100. Ini untuk episode minggu depan. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.